Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan tertanam dalam hati saudara. Di mana saudara konteks dari firman Tuhan ini? Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia menyuruh mereka duluan untuk menyeberang danau, sedangkan Dia pergi untuk berdoa. Dan singkat cerita saudara, ketika mereka ada di tengah danau, datanglah badai saudara, sehingga pada waktu itu mereka ada dalam bahaya, dan mereka begitu payahnya mendayung perahu mereka oleh karena angin sakal. Dan saudara, ketika mereka ada dalam situasi itu, ayat 48 dikatakan, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu sekalipun Dia belum bersama mereka, tapi Yesus melihat apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, malam hari ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, saya rindu menyadarkan saudara beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa saat mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Dan ketika mereka melakukannya, di tengah danau mereka menghadapi sakal, mereka mengalami angin sakal, mereka mengalami badai.
Artinya saudara, saya mau menekankan bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti semua akan menjadi beres dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dengar saudara, sekalipun kita mengikut Tuhan, masalah persoalan akan tetap ada. Yang membedakan, yang saya rindu kita belajar bersama adalah bahwa ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yang membedakan orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam badai, dalam tantangan, dalam persoalan yang dihadapi oleh orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya, orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena sekali lagi ayat 48 itu dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan lihat masalah mereka, Tuhan perhatikan persoalan mereka, Tuhan perhatikan masalah mereka. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa dalam apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan melihat saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, mungkin ada masalah persoalan, jangan berkecil hati. Karena bukan berarti ketika saudara mengiring Tuhan semuanya akan beres. Tapi besarkanlah hati saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara ada dalam badai sekalipun, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ketika murid-muridnya di tengah danau bergumul oleh karena angin sakal, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan semuanya. Sekalipun dia tidak ada di dalam perahu mereka pada waktu itu, dia masih ada di darat, tetapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semuanya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika dia melihat murid-muridnya ada dalam kepayahan, ada dalam kesulitan? Saudara lihat ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika dia melihat mereka kepayahan dan kesulitan, dia datang kepada mereka. Dia datang, dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi tantangan sendiri. Dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Demikian hari ini dalam segala kondisi yang saudara alami, betapa berat kondisi yang saudara alami, Yesus datang. Dia tahu segala masalah saudara, dia tahu segala persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara. Dia tahu kehancuran ekonomi yang mungkin saudara alami saat ini, dan dia melihat semuanya, dan kemudian firman-Nya menegaskan bahwa dia datang. Hari ini pun ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan melihat semuanya saudara, dan dia datang bersama dengan kita. Dan kemudian ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Saat dia melihat umat-umatnya ada dalam penderitaan, dia datang untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Dan kedua, dia datang untuk memberi ketenangan, kesejukan di hati mereka. Dia berkata, tenang, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Hari ini saudara ada pergumulan, ada kesulitan berat yang saudara alami dalam hidup saudara. Firman-Nya berkata, aku ini. Dia datang kepada saudara. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Biarlah saat ini saudara, damai Tuhan mengalir bagi saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami, karena Yesus hadir bersama dengan saudara. Dia tidak izinkan saudara sendiri, dia hadir, dia selalu ada untuk saudara. Dia datang kepada saudara, dan dia mau memberi ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian di ayat 50 dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang bingung, sebab sesudah peristiwa roti yang mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara, berikutnya yang terjadi adalah Yesus naik ke atas perahu itu, dan ketika Yesus ada di atas perahu, semua masalah beres, semua masalah diselesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, dalam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, yang kita akan panjatkan malam hari ini, ketahuilah
bahwa Dia mau hadir bersama saudara dalam perahu kehidupan saudara. Dia mau ada bersama dengan saudara di dalam perahu kehidupan saudara untuk mengalahkan badai, untuk mengalahkan badai yang sedang menyerang, bahaya yang sedang menyerang mereka. Yesus mau naik ke atas perahu, dan ketika Yesus naik ke atas perahu saudara, masalah diselesaikan, badai tiba-tiba tenang sekali. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah hadir, Allah bekerja di sana. Lihat saudara, ketika murid-muridnya ada dalam keadaan kesulitan, kebingungan oleh karena badai yang mereka hadapi, dia lihat semua, kemudian dia datang. Hari ini pun Yesus datang menjamah saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Hari ini pun Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian ia naik ke atas perahu mereka dan angin pun redalah. Yesus hadir di tengah keluarga saudara, menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan perhatikan saudara. Percaya Dia ada, Dia datang bersama dengan kita, dan Dia menjawab segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara. Naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapan-Nya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan,
Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus.
Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan
memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin.